Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Furqon yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan sehingga malam ini kita bisa maghrib bersama, disambung silaturahim dan taklim. Harapannya apa yang bisa kita lakukan hari ini dan seterusnya menjadi bagian ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu masih di surat Hud ayat yang ke-28. Surat Hud ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anul zimukumuha wa antum laha karihun. Nabi Nuh berkata, hei kaumku, gimana pendapatmu, pemikiranmu, in kuntu ala bayyinatin mir rabbi, jika aku mempunyai bukti dari Tuhanku, wa atani rahmatan min indihi, dan Allah berikan aku rahmat dari sisinya, fa ummiyat alaikum, rahmat Allah itu, karunia Allah itu Allah sembunyikan atas kalian. Anul zimukumuha, apakah aku harus memaksa kalian, wa antum, sementara kalian laha terhadap ayat Allah itu karihun, benci. Bapak Ibu Saudara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, gimana pendapatmu kalau Nabi Nuh alaihissalam itu membawa bukti yang nyata kenabiannya sebagai nabi dan rasul. Bapak Ibu Saudara, orang yang nggak percaya, orang yang belum dapat hidayah, mau dikasih tahu nggak dikasih tahu tetap nggak percaya. Sekalipun kalian hadirkan berbagai bukti, bahkan andai malaikat turun tangan
nyawa-nyawa saudara kita, mayat-mayat yang dikubur itu bangun bercerita tentang kehidupan alam kubur, atau bukti-bukti yang lain kita hadirkan untuk membuktikan kebenaran Nabi dan Rasul, yang tidak percaya tetap tidak percaya. Lihat surat 6, surat Al-An'am ayat 111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasarna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Surat Al-An'am ayat 111. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka enggak tahu arti dari kebenaran. Jadi kalau malaikat diturunkan sama Allah, mayat-mayat itu bicara tentang kehidupan alam kubur, atau mungkin bukti-bukti yang lain kita sampaikan, maka liyu'minu, mereka tetap tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada Nabi dan Rasul. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Udah tuli, udah bisu, nggak bisa kembali kepada kebenaran. Walau yang ceramah yang ngomong Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul nggak dianggap. Nabi dan Rasul menyampaikan dakwah kepada mereka bukan seminggu, sebulan, 2 bulan. Nabi dan Rasul, Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwah siang malam selama 950 tahun. Yang nggak percaya tetap tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka menganggap jalan pikiran mereka, orang sukses itu, orang berhasil itu ukurannya nominal. Sementara Nabi Nuh alaihissalam nggak punya nominal. Nabi Nuh alaihissalam nggak punya status sosial yang mereka anggap bisa membuat mereka mau dengar, yang bisa membuat mereka mau percaya. Nah, jadi jalan pikirannya, kebenaran itu, kesuksesan itu ya bukan seperti kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat kenapa mereka nggak percaya, karena mereka menganggap orang berhasil itu, orang sukses itu ukurannya nominal. Bapak Ibu Saudara, menurut pandangan kita, pemikiran kita, gimana pendapatmu? Pendapat kita, orang berhasil itu ukurannya bukan nominal, tapi sampai di mana spiritual yang mereka miliki, kesolehan yang ada pada diri mereka. Orang semakin soleh, spiritualnya jalan, ya, dalam bekerja, dalam kesabaran, itu ada kontrol, dan yang memberikan kontrol itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat 8. Lihat surat 8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang yang beriman,
Ya, jika kamu bertakwa, Allah akan berikan furqan. Furqan itu apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu gimana pendapatmu kalau Allah kasih bukti yang nyata kepada Nabi Nuh alaihissalam? Kalau pendapat kita sami'na wa ata'na, pendapat kita tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Surat 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat berapa tadi? 24 ayat 51 kan? Sesungguhnya ucapan orang mukmin itu apabila diseru kepada Allah dan Rasul, tidak ada ucapan yang patut, yang pantas diucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Itulah orang yang beruntung, itulah yang benar. Jadi innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang beruntung. Nah, jadi kalau ditanya gimana pendapatmu jika Allah Rasul, jika Allah memberikan bukti yang nyata kepada Nabi Nuh alaihissalam akan kenabian dari Nabi Nuh dan Nabi Nuh alaihissalam, ya sami'na wa ata'na. Kalau sudah dari Allah dan kalau sudah dari Allah, ya tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Spiritualnya yang bicara, iman Islamnya yang bicara. Kalau orang lain, ya seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam tadi, kenapa nggak percaya? Karena mereka melihat berhasil itu ukurannya nominal, sementara Nabi Nuh nggak punya nominal. Bapak Ibu Saudara, kalau ukuran berhasil itu nominal, maka yang paling berhasil siapa? Qarun. Jadi kalau nominal itu jadi ukuran orang itu sukses, orang itu berhasil, maka yang paling berhasil adalah Qarun. Kenapa Qarun yang paling berhasil? Karena nominal yang paling banyak yang dimiliki adalah Qarun, dan itu diabadikan oleh Allah dalam surat 28 ayat 76. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu ubil usbah. Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi Qarun itu zalim sama mereka. Allah berikan kepada Qarun perbendaraan kekayaan yang kunci-kunci gudangnya berat dipikul beberapa orang kuat. Baru kuncinya 70 ekor unta buat ngangkat kunci gudangnya. Pak Ustadz Alim, kuncinya berapa? Kunci kantongin juga belum penuh. Kunci kadang-kadang ditanya, ya kunci di mana? Itu di bawah keset. Saking banyaknya kunci. Nah, kalau ukuran nominal ini yang jadi ukuran, maka kita nggak pernah sampai. Yang dilihat oleh Allah itu, saya lihat Buya Hamka melihat orang berhasil itu, yang dilihat itu bukan nominal tapi kesolehan. Kesolehan dalam bekerja, kesolehan dalam menyikapi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita karena percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada Nabi Nuh itu benar dari Allah, Al-Quran itu benar, orang yang bicara spiritualnya mau bekerja diawali bismillah. Nabi Sulaiman alaihissalam karena punya nilai spiritual, ketika kirim surat aja dimulai dengan bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Ini surat dari Sulaiman, ya, ini surat min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dimulai dengan bismillah. Orang yang punya nilai spiritual mau berbuat sesuatu selalu diawali dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perkara, semua urusan yang di dalamnya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, berkahnya hilang, nggak ada berkah. Minum cuman ngilangin aus, makan ngilangin lapar. Pernah nggak Bapak Ibu makan minum nggak baca bismillah? Pernah nggak? Sering, betul? Sering. Berarti cuma dapat ngilangin haus, cuma dapat ngilangin lapar. Tapi kalau spiritualnya yang bicara, iman Islamnya yang bicara, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ditambah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Mulai bekerja bismillah, ninggalkan rumah bismillah, tawakkaltu 'alallah, bergantung kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu mendapatkan sesuatu yang Allah abadikan, yang dicontohkan Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa dibuka surat 27, coba dilihat. Surat 27 ayat yang ke-40 kalau nggak salah. Surat 27 surat An-Naml, ya, ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul, ayat 40 ya. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur wa man sakara fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Ya, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya ya Tuhanku maha kaya maha mulia. Jadi kalau diawali dengan bismillah seperti yang dicontohkan Nabi Sulaiman, mendapatkan sesuatu, ini karunia dari Allah. Itu yang menggunakan spiritual. Yang tidak menggunakan spiritual seperti Qarun, begitu dapat nominal, Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, yang aku dapat ini dari karena ilmuku. Itu bedanya. Jadi kalau kamu ditanya gimana pendapatmu kalau Nabi Nuh punya bukti yang nyata, sami'na wa ata'na. Gimana pendapatmu hasil dari Nabi Nuh alaihissalam, itu karunia Allah. Itu bedanya.
Yang percaya dengan yang nggak percaya. Yang nggak percaya ngelihat orang berhasil nominal, ketika dapat nominal ini karena ilmuku. Lihat surat 28 tadi ayat 78 ya. 76 78 innama utituhu ala ilmin indi, gitu kan? Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini karena ilmu yang ada pada diriku. Nggak mengakui adanya Allah, nggak percaya bahwa yang kasih semua itu adalah Allah. Ketemu kan? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku peroleh ini karena ilmu yang ada pada diriku. Nggak percaya adanya Allah, egonya yang muncul. Kalau orang yang beriman, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah, spiritualnya yang jalan. Ada kesolehan dalam bekerja, kesolehan dalam menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kesolehan, sahabat yang namanya Ukasah, walau nggak punya nominal, tapi Ukasah dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada lagi Uwais Al-Qarni, status sosial nggak punya, terkenal tidak, tapi karena taatnya kepada Allah, baktinya kepada kedua orang tua, Rasulullah beliau katakan Uwais Al-Qarni itulah orang yang doanya mustajab, dekat dengan dunia langit. Kenapa? Spiritual yang bicara. Maka gimana pendapatmu sekali lagi kalau Nabi Nuh itu ada bukti yang nyata? Ya sami'na wa ata'na. Tidak ada kata lain kecuali kami dengar, kami taat. Sebab kalau sudah ada bukti dari Allah, sudah ada bukti yang nyata, tidak ada balasan, tidak ada kata untuk menolak, tidak ada alasan untuk khiyar. Khiyar itu milih ketentuan lain selain yang ditetapkan Allah dan Rasul. Coba buka surat 36. Surat 36, surat 33 maksud saya, ayat yang 36. Surat 33 ayatnya 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, kan? Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah berfirman, nggak pantas laki-laki mukmin, perempuan mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau ada bukti dari Allah kenabian Nabi dan Rasul, Nabi Nuh alaihissalam tadi, nggak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Yang bicara spiritualnya. Kalau sudah bicara spiritualnya, percaya, jangan ragu-ragu, itu yang benar. Jadi kalau sudah percaya Nabi Nuh, Nabi dan Rasul, Nabi yang lain Nabi dan Rasul, nggak boleh ragu-ragu sedikit pun. Buka lagi surat 39 ya, ayat 49 ya, ayat 15 atau innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli. Salah ya, kalau salah berarti 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. 49 ya, 49 ayat 15 kan.
Sesungguhnya mukmin yang benar itu mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, nggak ragu-ragu. Kepada Nabi Nuh alaihissalam nggak ragu-ragu, pada Nabi Muhammad SAW nggak ragu-ragu. Tsumma lam yartabu, karena ada bukti dari Allah sebagai Nabi dan Rasul. Summalam yartabu, kemudian mereka enggak ragu-ragu mau berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwa raganya. Ulaika humus shadiqun, itulah yang benar. Nggak perlu dipaksa, karena kalau dipaksa la ikraha fiddin, dalam beragama nggak boleh ada paksaan. Ngaji dipaksa nggak boleh, korban dipaksa nggak boleh, jamaah dipaksa nggak boleh. Ibadah itu adalah kesadaran bahwa di sanalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara nikmat-nikmat tadi Allah sembunyikan, karena nikmat tadi Allah sembunyikan. Yang nggak percaya tetap tidak percaya, karena memandang berhasil bukan dari spiritualnya, tapi memandang orang berhasil itu dari nominal yang dia capai. Sementara nominal yang dia capai, kalau pendapat kita, bukan ukuran orang berhasil, bukan ukuran orang sukses. Karena nominal bisa aja Allah kasih. Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Pemberi. Apalah artinya nominal kalau nggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ayat yang ke-15 kemarin. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang pengen dunia, segala perhiasannya, Allah sempurnakan pekerjaan mereka di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar, mereka nanti di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sona'u, hanguslah apa yang mereka usahakan. Wa batilun, dan batal yang mereka lakukan. Na'udzu billah. Jadi kalau ditanya gimana pendapatmu jika aku Nuh alaihissalam membawa bukti yang nyata dari Allah, Allah berikan rahmatnya kepadaku, ya jawabannya sami'na wa ata'na. Beda dengan mereka yang nggak percaya. Mereka yang nggak percaya, ya mau dikasih bukti nggak dikasih bukti, maka nuliuk minu, mereka tetap tidak percaya. Walau malaikat turun, walaupun nyawa-nyawa mayat-mayat dikubur semua hadir bicara tentang kehidupan alam kubur, yang nggak percaya tetap tidak percaya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Nggak mesti malaikat turun, nggak mesti mayat-mayat itu ikut ngaji. Cukuplah Al-Quran yang Allah sampaikan melalui wahyunya, melalui Nabi Muhammad SAW, menjadi jalan hidup kita, menjadi rujukan kita yang mengantarkan, membimbing kita jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit, kita buka dialog dan tanya jawab. Isa, jam 7 lewat berapa? Lewat 2, berarti hampir kurang lebih 10 menit. Monggo yang memulai Pak Hadi, biasanya ini dioper. Nah, silakan Pak Hadi dulu deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penjelasan dari Ustadz tadi, sudah barang tentu yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini adalah keimanan yang Allah gugah untuk hati kita. Bagi hamba-hamba Allah yang tidak terbuka atau mungkin masih belum terbuka, kemungkinan hal yang semacam begini mungkin dari keyakinan atau memang keyakinan yang lain. Nah, ini mohon penjelasan Ustadz, karena keyakinan ini sangat akan mendasar untuk membawa apa yang dilakukan oleh kehidupan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidayah itu
nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, seperti yang tersebut dalam surat 6 ayat 125 itu, faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa-siapa yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, mendapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Menerima Islam itu bisa jadi melihat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mendapat hidayah itu bisa jadi mendengar ayat-ayat Allah seperti Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu melihat adiknya lebih dulu masuk Islam. Khalifah Umar merasa sebagai tokoh, sebagai sebagai tokoh masyarakat, sebagai sebagai orang yang punya status sosial, malu melihat adik masuk Islam. Dia kejar itu adik, dibawain pedang udah siap dijatuhkan, lepas dari sarungnya. Adik dari Khalifah Umar baca surat Toha ayat 1 sampai 14. Ayat 14-nya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Ibadahlah kamu kepada Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk ingat aku. Dengar ayat ini Khalifah Umar gemetar, pedang jatuh. Lalu diambil pedangnya, bang, ini pedang, kalau abang mau menyelesaikan aku dengan pedang silahkan. Apa kata Khalifah Umar? Iqra' marratan ukhra, baca sekali lagi. Dibacakan sekali lagi, pedang jatuh lagi, ambil pedang abang, kalau mau selesaikan silahkan. Iqra' marratan ukhra, baca sekali lagi. Setelah dibacakan ketiga, aina Muhammad? Amantu bika ya Rasulullah. Aku percaya kepada engkau sebagai utusan Allah. Mendapat hidayah karena mendengar ayat-ayat Allah. Mata hatinya bicara, ini benar, ini bukan rekayasa dari Nabi Muhammad, tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah lain bukan dengar dari ayat Allah, tapi melihat perilaku dari yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang Yahudi mampir masuk masjid, begitu masuk masjid langsung pipis. Oleh Khalifah Umar mau digebukin rame-rame. Nabi Muhammad SAW melihat ini orang pipis di masjid mau digebukin rame-rame. Kalau ada orang masuk masjid, tahu-tahu pipis di tiang situ gitu, dianggap itu tiang, dianggap pohon, kira-kira diapain? Balim, diapain balim? Dikeroyok nggak? Gebukin nggak? Kurang lebih. Oleh Nabi kita Muhammad SAW, jangan biarin, biar tuntas dulu. Sebab kalau belum tuntas, suruh berhenti, stop, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak Pak Din? Ya nggak bisa, kececer kemana-mana. Biarin tuntas dulu, nanti kalau udah tuntas disiram. Merasa dibela oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang Allah katakan Ali Imran 159, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lang fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebab rahmat Allah engkau Muhammad SAW lemah lembut sama mereka. Kalau kamu keras, kalau kamu kasar, pasti mereka lari dari hadapanmu. Maafin mereka, doain mereka, musyawarahlah kamu sama mereka. Kalau kamu punya azam, punya ketetapan, tawakallah kepada Allah. Alangkah indahnya kalau kemudian pengurus-pengurus masjid melihat tamu datang dengan santun, dengan kasih sayang, jangan arogan seperti yang di Sibolga kemarin. Sibolga ya,
kasus si Bolga kemarin. Nah akhirnya apa? Karena merasa dibela oleh Nabi Muhammad SAW, ini Yahudi yang kencing tadi, amantu bika ya Rasul, aku percaya bahwa engkau Rasul, mendapat hidayah melihat perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Coba kalau tadi digebukin rame-rame, kira-kira orang mau masuk Islam nggak? Masuk Islam nggak? Enggak. Melihat perilaku, pembelaan dari Nabi Muhammad SAW, hidayah datang. Atau bisa jadi karena doa, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad SAW mau ke masjid, udah rapi, baru keluar disiram air pipis. Kalau pakai jengkol parah lagi. Yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW diperlakukan seperti itu, Allahumma hdihi fa innahu la ya'lam ya Allah, bimbing orang ini orang nggak ngerti ya Allah. Berkah doa akhirnya orang masuk Islam, dapat hidayah. Jadi bisa karena dengar ayat Allah, bisa karena ngelihat perilaku yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bisa juga karena doa dari Nabi Muhammad SAW. Nabi disakiti, yang keluar dari lisan beliau doa, Allahumma hdihi fa innahu la ya'lamun, yang akhirnya orang itu masuk Islam. Jadi ya macam-macam. Ada yang dengarkan khutbah, begitu dengarkan khutbah Jumat, tahu-tahu ini benar khutbah, orang menyatakan 2 kali masyhad, bisa nggak begitu? Bisa. Bisa jadi di luar sana ada orang dengar ya Allah, yang disampaikan kayaknya bener, yang disampaikan bener, lalu Allah kasih hidayah, bisa nggak begitu? Ya bisa. Mikir. Maka kenapa kamu nggak mikir, kata Allah? Kenapa kamu nggak mikir? Kita disuruh mikir dan suruh mikir. Maka agama itu bukan dipaksa. Sebab kalau Nabi Nuh paksa bisa aja, tapi agama tidak boleh dipaksa. Agama itu panggilan suara hati yang paling dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kalau ada kemauan akan dibimbing, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi. Pas Isya jam 19.02. Sekarang jam mari 2 menit lagi. Silakan satu lagi. Kalau pas kita tutup dengan doa. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara, ini yang dapat saya sampaikan, surat Hud ayat yang ke-28. Semoga panjang umur, kita kaji, kita sambung. Ini yang paling berat buat para ustadz. Ya qaumila as'alukum alaihi mala in ajriya illa alallah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Insyaallah kita kaji, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau Nabi dan Rasul itu kan la as'alukum alaihi ajra, la as'alukum alaihi mala, aku nggak minta upahku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan datang kita bahas bersama, insya Allah. Semoga Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, Allah selamatkan kita semua. Ini yang dapat saya sampaikan. Ala diniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'uka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala
ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.